Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat hikayat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nisa'il alamina Maryam bintu Imran wa Khadijatu bintu Khuwailid wa Fatimatu bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Asiyatu imra'atu Fir'aun." Pemuka wanita ahli surga adalah yang pertama Sayyidah Maryam bintu Imran, yang kedua Sayyidah Khadijah binti Khuwailid istri Nabi Muhammad, yang ketiga Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang keempat adalah Sayyidah Asia istri Fir'aun, raja yang kejam dan zalim. Pada kesempatan ini saya akan mengisahkan sebuah kisah Israiliyat yang datangnya dari Bani Israel, yaitu kisah Sayyidah Asia binti Muzahim istri Fir'aun. Sayyidah Asia binti Muzahim adalah wanita yang imannya kuat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Asia binti Muzahim adalah wanita yang dijamin masuk surga. Wanita yang imannya kuat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengikuti agama nenek moyangnya, yaitu dari Nabi Ishak alaihi salam. Suatu ketika Fir'aun ditinggal mati oleh istrinya. Dia dalam kesendirian. Lalu Fir'aun mendengar bahwa ada seorang gadis yang cantik jelita bernama Asia binti Muzahim. Seketika itu Fir'aun memerintahkan menterinya untuk melamar Sayyidah Asia. Namun lamaran itu ditolak oleh keluarga Sayyidah Asia. Karena menurut keluarga Sayyidah Asia, lamaran itu adalah ujian yang paling berat. Bagaimana mungkin Sayyidah Asia, wanita yang taat kepada Allah, mau menerima lamaran dari Raja Fir'aun yang terkenal kejam dan zalim, dan dia menganggap bahwa dirinya adalah Tuhan. Lalu jawaban penolakan itu disampaikan menterinya kepada Fir'aun. Fir'aun pun murka dengan penolakan itu dan memerintahkan menterinya untuk membawa kedua orang tua Sayyidah Asia ke hadapannya. Lalu Fir'aun menyiksanya dan memasukkannya ke dalam penjara. Melihat hal itu, Sayyidah Asia terpaksa menerima lamaran Fir'aun dan mau menikah dengannya. Setelah menikah, Asia hidup di istana yang mewah. Segala kebutuhannya selalu dipenuhi dan dianggap layaknya seorang ratu. Namun Asia tidak pernah lupa untuk taat kepada Allah, dan setiap malam Asia selalu bangun dan beribadah kepada Allah. Dia selalu berdoa supaya kehormatannya selalu dijaga oleh Allah. Allah pun menjaganya dengan menciptakan iblis yang serupa dengannya. Maka iblislah yang setiap malam tidur bersama dengan Fir'aun dan bergaul dengannya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Akhirnya keimanan Sayyidah Asia terkuak juga oleh Raja Fir'aun. Raja Fir'aun mengetahui bahwa Sayyidah Asia tidak beriman kepadanya, namun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Raja Fir'aun memerintahkan algojonya untuk menghukum Sayyidah Asia.
dengan mengikat kedua tangannya dan kedua kaki Sayyidah Asiyah, lalu ditelentangkan di atas tanah yang panas dan wajahnya dihadapkan ke sinar matahari. Ketika algojo penyiksanya pergi, malaikat menutup terik sinar matahari itu supaya Sayyidah Asiyah tidak terasa dengan siksaannya. Tidak cukup sampai di situ. Fir'aun memerintahkan algojonya untuk menjatuhkan batu besar ke dada Sayyidah Asiyah. Ketika Sayyidah Asiyah melihat batu besar akan dijatuhkan ke dadanya, Sayyidah Asiyah langsung berdoa kepada Allah supaya Allah memperlihatkan surga kepadanya, dan Allah mengabulkannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wadaraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Dan Allah memberikan perumpamaan kepada orang-orang yang beriman, yaitu istri Firaun. Ketika ia berkata, "Wahai Tuhanku, bangunkanlah untukku rumah di sisimu di dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim." Demikianlah kisah Sayyidah Asiyah, seorang kekasih Allah yang dikelilingi kemewahan dari istana raja yang zalim. Namun ia tetap dijaga oleh Allah kehormatannya dan selalu dilindungi oleh Allah, sehingga ketika batu itu jatuh kepadanya, ia tidak merasakan sakitnya tertimpa batu karena ia sudah melihat surga. Adapun hikmah yang bisa kita petik adalah kita harus selalu memperkuat keimanan kita, walaupun di sekeliling kita ingin menggoyahkannya. Namun kita harus tetap berpegang teguh untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini juga memuat sebuah KDRT yang dilakukan oleh Fir'aun selaku suami terhadap istrinya, yaitu Sayyidah Asiyah binti Muzahim. Sayyidah Asiyah adalah kekasih Allah yang ma'rifat kepada Allah. Walaupun dia hanya berpasrah kepada Allah tentang KDRT yang didapatkannya, namun Allah selalu menjaganya. Lain halnya ketika kejadian KDRT itu menimpa kepada wanita biasa seperti kita. Selain berdoa dan berharap kepada Allah, kita harus mencoba untuk sharing kepada orang lain yang berkompeten dengan tujuan mencari solusi yang terbaik. Sobat Hikayat, perlu kita ketahui bahwa KDRT itu dilarang oleh agama Islam dan hukumnya haram. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.